Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-22. Laras ngamuk minta dipepet. Malam itu Bu Medi nyaris tak dapat memejamkan matanya. Hatinya berkecamuk galau. Gunda menyelimuti hatinya yang selalu saja didera perasaan bersalah. Ia masih ingat dengan sosok gadis pirang energik itu, Michelle. Gadis cantik yang selalu saja tampak aktif di setiap kesehariannya. Pergaulannya luas. Begitupun dengan wawasannya. Beberapa kali menyabet gelar putri tercantik versi Amerika. Selain cantik, pembawaannya yang menyenangkan menjadi daya tarik tersendiri. Dimanapun dia berada, seolah jadi magnet bagi siapapun yang ada. Semua orang, anak-anak, remaja, bahkan dewasa mengidolakannya. Bagi yang masih perjaka, tentu berkeinginan agar bisa menikahinya. Sedangkan bagi seorang ibu, tentu berkeinginan agar bisa menjodohkan dengan putranya. Gadis itu seolah mempunyai sihir tersendiri untuk mampu menarik perhatian orang lain. Apapun yang dilakukannya selalu menjadi perhatian publik. Beliau sendiri berkenalan dengan Michelle secara tidak sengaja. Saat itu Bu Medi sedang mengikuti arisan bersama ibu-ibu khusus Indonesia di Amerika. Dan saat mengadakan acara tersebut di salah satu hotel, tiba-tiba saja nampak penampilan Michelle di layar kaca. Dan seketika itu pula mereka heboh. Bu, lihat nih, cantik sekali ya gadis ini. Unjuk seorang ibu begitu melihat penampilan Michelle di layar kaca membawakan sebuah lagu. Mendengar komentar itu, seorang ibu lain menyela. Konon kabarnya, ia masih keturunan Indonesia loh. Dan kabarnya pula ia masih fasih berbahasa Indonesia walaupun lahir dan besar di sini. Masa sih, anakku aja yang lahir di Indonesia susah loh ngomong Indonesia. Ini lahir besar di Amerika malah lancar berbahasa Indonesia. Wah, benar-benar hebat. Coba saja aku punya anak bujang. Sudah kujodohkan dia dengan anakku. Lanjut seorang ibu lainnya. Tiba-tiba, tanpa sengaja terdengar suara panggilan telepon, dan Bu Tejo segera menjauh. Ya, halo, ada apa nak? Bu, jangan keras-keras membicarakan si Michelle itu. Nggak enak sama Bu Tejo, ucap seorang ibu berbisik. Memangnya kenapa Bu? Pantesan dari tadi Bu Tejo ini nggak bersuara. Bu, dengerin nih, Michelle itu. Seorang ibu tampak tak sabaran. Iya, Michelle itu kenapa? Michelle itu, anak Bu Tejo. Seketika mereka semua terperangah. Tak siap menerima kenyataan sesungguhnya bahwa gadis yang mereka idolakan itu anak dari salah satu geng arisan mereka. Sontak mereka riuh. Semua berlomba mendapatkan hati Bu Tejo. Sekembalinya Bu Tejo, beliau heran mendapati reaksi yang tidak biasanya dari teman-temannya. Seakan mereka menjadi lebih over terhadapnya. Bu, ada apa ini? Bu Tejo, Michelle itu anak Bu Tejo ya? Ucap teman-temannya itu seraya tersenyum manis. Bahkan jauh lebih manis dibanding biasanya. Sementara Bu Tejo sendiri hanya bisa tersipu-sipu malu. Singkat kata, dengan segala upayanya akhirnya Bu Medi berhasil mendapatkan hati Bu Tejo dan berhasil pula membawa Michelle kembali ke tanah air. Besar harapannya agar Andri anaknya bisa berjodoh dengan Michelle. Satunya cantik dan pintar, sedangkan anaknya tampan plus pintar juga. Dokter, pasangan yang klop sudah. Namun, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Baru beberapa hari kedatangan Michelle ke rumah ini, tiba-tiba saja tingkahnya menjadi sedikit aneh. Pemarah, temperamen dan mudah tersinggung. Bahkan hanya gara-gara persoalan kecil pun sudah cukup membuatnya murung sepanjang hari. Dan bahkan puncaknya, ia diketahui sedang memadu kasih dengan makhluk tak kasat mata. Ibu, serunya seraya menangis sedih saat diketahuinya perutnya yang awalnya rata dan cantik tiba-tiba berubah buncit dan berisi. Begitu pula wajahnya yang halus dan lembut tiba-tiba berubah menjadi kasar dan berbintik-bintik, serta sedikit berbulu. Diketahui belakangan bahwa Michelle mengandung anak genderuwo yang dulu menyetubuhinya. Sosok genderuwo yang dalam pandangan Michelle adalah Dr. Andri yang tampan dan lembut. Mendengar kenyataan itu,
Sontak Michelle berubah menjadi gadis yang pemarah dan mudah tersulut emosinya. Sempat terpikir untuk aborsi, namun janin itu terlalu kuat mengakar pada rahimnya. Dan menurut orang pintar, membunuh bayi itu sangat beresiko. Bisa-bisa bukan janin itu yang terbunuh, tapi nyawa Michelle pun terancam. Jadi, saran saya, pertahankan janin itu. Tunggu sampai ia lahir sendiri. Resikonya terlalu berat bagi Munak. Dan kini, mereka berencana membawa pulang Michelle ke Amerika. Sempat terbersit kekhawatiran akan datangnya musibah yang jauh lebih besar. Namun tak ada salahnya tetap mencoba walaupun dia tahu resiko itu selalu ada. Apalagi Michelle sendiri sangat menyetujui usul itu. Bagaimana Michelle? Apa kamu siap? Tanya Bu Medi hati-hati. Ia takut dengan kondisi psikis Michelle yang labil. Michelle diam. Ia tak langsung menjawab. Hanya saja tatapan matanya dan anggukannya yang lemah mengatakan ia siap. Baiklah Michelle, tapi kita masih menunggu persetujuan Kong Bitun dulu. Beliau lebih paham mengenai hal ini. Iya Bu. Belum tidur Bu. Sapa Dr. Andri menyapa Bu Medi yang masih tampak termangu di ruang tamu. Bu Medi sesaat memandang putranya, yang datang dengan wajah sama sepertinya. Terlihat rona lelah dan khawatir terpancar di sana. Seraya tersenyum, beliau memanggil putranya. Sini nak. Temani ibu. Dokter Andri pun duduk menghadap televisi. Benda yang sedari tadi menemani ibunya. Namun kehadirannya seolah tak dianggap. Pikiran Bu Medi sendiri lebih terarah pada kondisi Michelle saat ini. Dulu, ibu ingat sekali. Kalau pas malam begini tak bisa tidur, pasti ayahmu akan menemani ibu di sini. Lalu, apa yang kalian lakukan? Tanya Dokter Andri. Ia tak ingat betul peristiwa 10 tahun silam. Ya, ngobrol-ngobrol saja untuk membunuh sepi. Hingga akhirnya kami mengantuk dan tertidur bersama. Di sini. Ya, di sini. Sedang asik mereka mengobrol. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari ruang dapur. Terdengar bunyi piring dan sendok saling beradu. Kasar dan buru-buru. Bu, seru Dokter Andri tertahan. Sesaat mereka saling pandang. Seolah saling mencari jawaban. Apa itu suara kucing? Tanya Bu Medi pelan, hampir berbisik. Dokter Andri menggeleng. Tak mungkin Bu, aku tak pernah memelihara kucing di sini. Sesaat mereka diam, mendengarkan suara apa lagi yang ada. Dan beberapa saat kemudian, terdengar lagi suara berisik itu diiringi gerengan-gerengan lirik. Hai gehaher. Hai gehaher. Andri, jangan-jangan. Dipandangnya wajah anaknya dengan penasaran. Ayo kita lihat Bu, ujar Andri menuntun tangan ibunya. Sesaat wajah wanita setengah baya itu meragu, namun dikatakannya juga tarikan tangan itu. Dan dengan langkah berjingkat mereka berjalan pelan. Hampir tanpa suara mereka melangkahkan kaki ke dapur. SSSTTT, ujar Bu Medi mendapati tangan anaknya hendak meraih tombol lampu dapur. Kembali dilangkahkannya kaki. Dan seketika begitu sampai di sana, mereka terkejut. Karena tampak Michelle sedang melahap semua masakan yang tadi belum habis di meja makan. Dan bukan hanya itu, Michelle bukan makan dengan posisi wajar. Seluruh tubuhnya naik ke atas meja. Dia makan dengan sangat lahap dengan posisi jongkok di meja. Krauk, krauk, krauk. Lahap Michelle mengunyah ayam beserta tulang-tulangnya. Begitu juga sayur dan nasi yang habis tak bersisa dari tempatnya. Sementara sayur dibiarkannya begitu saja tanpa tersentuh sedikit pun. Tak dihiraukannya bajunya yang acak-acakan memperlihatkan pakaian dalamnya serta kulit tubuhnya yang putih menggoda. Michelle, seru Bu Medi melihat tingkah Michelle yang semakin tak terkendali. Mendapati Bu Medi yang meneriakinya, Michelle sama sekali tak bergeming. Terus saja ia melahap makanan itu dengan rakus. Tak dipedulikannya wajahnya yang belepotan minyak. Juga rambutnya semakin tampak acak-acakan layaknya orang gila. Michelle, seru Bu Medi lagi. Kakinya melangkah hendak mencoba menurunkan Michelle dari sana. Tapi buru-buru dicegah oleh Dokter Andri. Tangannya menghalangi langkah Bu Medi. Jangan Bu, bisiknya pelan, namun penuh kewaspadaan. Kenapa Andri? Kasihan dia. Saat ini dia sama sekali tak mengenali kita.
Sangat berbahaya jika ibu langsung mendekatinya. Biar Andri dulu saja yang mencobanya. Dokter Andri pun segera bersiap untuk mendekati Michelle. Pelan tangannya mencoba menenangkan Michelle yang tampak tak nyaman dengan kondisinya. Sesekali kami kanannya menggaruk wajahnya yang tampak berantakan oleh sisa makanan. Ayo sayang, turun dulu. Ayo, cek cek cek. Perlahan tangan dokter Andri menyentuh bahu Michelle yang terbuka. Mencoba untuk membetulkan letaknya. Namun, Michelle menganggap hal itu ancaman. Dan dengan gerakan tak terduga, Michelle melompat dan langsung mencengkeram baju dokter Andri tepat di bahunya. Dan dengan berpegangan pada bahu itu juga, berkali-kali kuku tajam Michelle menghajar wajah dokter Andri berkali-kali hingga tampak darah mengalir membasahi kuku-kuku tajam Michelle. Juga lelehan darah itu membasahi sekujur tubuh dokter Andri. Michelle, jangan kau sakiti putraku, ujar Bu Medi keras seraya menghampiri Michelle yang masih sibuk dengan wajah dokter Andri yang layaknya mainan saja. Terpental ke sana kemari seperti mainan benang anak kucing. Jangan ibu, jangan mendekat, seru dokter Andri mendapati Bu Medi mau membelanya. Namun terlambat, belum juga selesai dokter Andri berkata, Bu Medi sudah melangkah maju dan langsung menarik tangan Michelle dengan keras. Nahas, Michelle yang saat itu dalam pengaruh makhluk lain. Begitu mendapati ada orang yang berusaha mengusiknya, sontak terpancing emosinya. Haegehaher. Gereng Michelle memamerkan taring-taringnya yang panjang dan runcing, membuat Bu Medi tersurut mundur. Ayo turun Michelle, ayo turun, hardik Bu Medi lagi, mencoba bernegosiasi. Sementara tangan lainnya memegang gagang sapu. Namun, bukannya menuruti apa kata Bu Medi, justru emosi makhluk berwujud Michelle itu makin meradang. Dihempaskannya tubuh dokter Andri hingga kepalanya menghantam pinggiran tembok. Seru dokter Andri sesaat, kemudian pingsan. Darah tampak mengalir dari luka cakar dan benturan tembok. Andri, seru Bu Medi seraya terisak. Disongsongnya tubuh dokter Andri yang tergeletak duduk dengan muka tertekuk di lantai. Namun Michelle terlanjur marah. Dengan tangannya yang kuat, didorongnya tubuh Bu Medi dengan sigap, membuat tubuh tua itu terpelanting ke lantai. Dan belum lagi tubuh itu berhasil menguasai diri, kembali diterjangnya dengan lompatan bak singa betina. Bu Medi terpelanting kembali, tak ingin tubuhnya tercabik-cabik oleh kuku tajam Michelle dan taring runcingnya. Segera dijauhkannya tubuh itu dengan berlari. Namun, Michelle bukanlah lagi gadis yang cantik dan penurut. Kini ia tak ubahnya singa betina yang ganas. Berulang kali disautkannya kuku tajam itu, hingga beberapa kali sempat mengenai kulit tubuh dan baju Bu Medi, mengakibatkan wanita setengah tua itu gemetar ketakutan. Bajunya sobek sana-sini, dia tak tahu lagi harus lari kemana. Posisinya terpojok, dia meringkuk di sela-sela lemari dan meja makan. Ampun, ampun. Serunya memelas seraya tangannya menutupi wajahnya. Haegehaher. Pelan tubuh seksi Michelle melangkah. Ia melangkah dengan keempat kakinya. Dengan tangan depan menapak tanah. Pinggulnya bergoyang-goyang laksana singa betina yang menggoda mangsanya. Hao, mangsa ahu. Pelan melangkah mendekati Bu Medi yang gemetar ketakutan. Karena sesaat lagi pasti taring Michelle akan berhasil merobek kerongkongannya. Sedepa sebelum tubuh Michelle mencapai Bu Medi, dia tampak berhenti dan terduduk layaknya singa. Tangan kirinya menyangga bagian depan tubuhnya. Dan dengan tersenyum sinis, disibakannya rambut pirangnya ke kanan dan ke kiri. Slurp. Dinilainya kuku-kuku tangan kanannya. Matanya menatap sinis pada tubuh tua yang meringkuk tanpa harapan. Ampun Michelle. Ampun, seru Bu Medi lagi dengan tatapan memelas. Air matanya turun deras. Haegehaher. Lagi-lagi Michelle menggereng. Tangan kanannya kembali diturunkan, dan tubuhnya berancang-ancang mau melompat. Dan seketika itu tubuh seksi Michelle melompat. Dengan kuku tajam menyergap batang tenggorokan Bu Medi. Tiba-tiba sekelebat bayangan datang dan menendang perut Michelle keras. Buk. Seru Michelle terpekik. Bersamaan dengan tubuhnya yang meluncur deras menghantam meja, hingga meja itu terdorong beberapa jengkal. Telak sekali tendangan itu menghajarnya, membuat tubuh Michelle seketika bergulingan ke lantai. Mulutnya mendesis-desis liar,
Matanya terpejam dengan bibir meringis menahan sakit. Setetes darah menetes dari bibirnya yang berdarah. HSSS. SSSTTT. Michelle terus saja mendesis-desis menahan sakit yang menerpa bagian bawah perutnya. Nah, sudah cukup petualanganmu hari ini. Sekarang, kau harus menghentikan semua tindakanmu. Tampak anggun sosok itu berdiri di sana. Kain putih yang dikenakannya melambai-lambai tertiup angin. Wajahnya yang teduh tampak menyorotkan sinar ketenangan. Rupa-rupanya sosok itu adalah Laras, yang terbangun dari sholat malamnya karena mendengar kegaduhan. Dan mendapati kakak dan ibunya tak berdaya. Maka ia segera turun tangan menyelamatkan mereka. Laras. Kau Laras. Ucap Bu Medi tersadar dari keterpanaannya. Matanya menatap tak percaya jika anak perempuannya itu telah berhasil menyelamatkan nyawanya. Iya ibu, ini aku, Laras. Ucap Laras seraya membantu ibunya bangun. Ditatapnya ibunya dengan pandangan teduh. Kakak, ucapnya seraya melihat tubuh Andri yang tergeletak tak sadarkan diri. Bersambung.